Indonesia, kami juga dibatasi. Regen yang ada di kami tinggal 70 unit. Sehingga tidak ada maskapai penerbangan satupun yang direct ke Jakarta. Siapa mitranya, sebutkan nama, nomor handphone di sini, biar ditindaklanjuti oleh Aslok ini. Kalau ada stok kenapa harus Senin? Untuk SPAD mendesak dong, mendesak. Bisa nggak sehari 2 hari? Langsung telepon Pak Ai. Yang dimaksud dengan instalasi HEPA filter apanya? Karena kita ini orang-orang teknik juga, jadi kejar apanya yang belum siap, vinilnya kenapa? Jadi nggak usah, kalau misalnya vinilnya belum dapat, cari dari vendornya Mas Munif, nggak usah dari mereka. Terus untuk instalasi HEPA filter juga begitu, apanya, yang sulit itu apanya? Insinyurnya nggak ada, kita hadirkan siapa? Jadi saya yakin teknis ini sebetulnya kalau dikejar bisa kita. Tidak boleh lambat-lambat. Habis ini anggota saya mau ke sana, yang bisa dikerjakan nanti kita kerjakan. Ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, membuat penyekatan ruang isolasi bagi pasien yang terkena corona. Itu sudah kita lakukan, jadi kita sudah membuat 16 ruang isolasi. Alhamdulillah dari Bapak Kasat, lewat tim dari Ditsi, kita dibantu untuk penyekatan sebanyak 16 ruangan. Saya sebagai Dirpalat yang punya fasilitas bengkel, rasanya bisa saya buat inovasi dengan peralatan bengkel. Fasilitas kita ini perlu membantu untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekeliling kita maupun anggota kita manakala harus mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Untuk pembangunan tenda lapangan sebagai ruang isolasi di seluruh rumah sakit TNI Angkatan Darat, ruang isolasi pasien COVID-19. Nah, adakah sebetulnya yang lebih diperlukan tetapi kurang atau belum tersedia? Ya, selama ini dari pihak donasi beraneka ragam. Artinya selain nasi box yang diberikan kepada kami, ada juga berupa minuman seperti susu, UHT, terus kemudian ada air mineral juga ada, terus kemudian madu juga ada. Nah, madu gimana? Prakteknya gimana baginya ini? Madu peruangan izin Bapak. Peruangan? Iya, peruang perawatan karena memang untuk pemberiannya dalam botol besar izin. Tetapi ternyata setelah pembagian mungkin hanya di pihak atau di ruangan-ruangan tertentu, ternyata ada dari teman-teman ruangan lain juga berkenan untuk madu izin. Ya udah, oke, madu aja ya, biar istri saya yang dukung. Atau Persin dukung Hari Rebo ya. Iya, terima kasih. Oke, nanti kita carikan yang kualitas bagus. Selamat siang Ibu, izin saya perawat
Fiurna dari ruangan Kiko. Ibu izin, kami sudah menerima madu yang Ibu kasih. Ini membuat kami semakin semangat dalam bertugas. Kami makin fit. Doakan kami di sini semakin sehat. Dan kami bisa pulang ke rumah ketemu keluarga. Beberapa waktu lalu, waktu awal kita menerima madu dari Ibu Kasat, Ibu Hetty Andika Perkasa, kita senang sekali karena kita tahu bahwa manfaat madu itu kan bagus untuk kesehatan, ya, untuk stamina, ya, juga bukan selain soal staminanya, tetapi perhatian yang diberikan kepada Ibu Hetty dan Bapak Kasat Andika Perkasa bahwa betapa bahwa tenaga medis itu sudah cukup berusaha, ya, untuk bisa memberikan layanan kepada pasien-pasien COVID. Dan kami dengan kelelahan yang ada, kemudian kami dapat perhatian penuh seperti itu. Kami diberikan madu, diberikan makanan-makanan lain yang tak terhingga, sehingga itu menjadi suatu yang kita menjadi sangat terharu. Apalagi kami disapa oleh Bapak dan Ibu Kasat dan dengan jajarannya. Sehingga saya lihat waktu di video conference Bapak Kasat dan Ibu kepada teman-teman kami di perawatan, termasuk tenaga yang memandikan jenazah, ya, kemudian tenaga cleaning service dan tenaga security. Bagaimana mereka sampai berlinang air mata teman-teman kami karena begitu besar perhatian pimpinan TNI AD kepada kami, dan itu mudah-mudahan pastinya akan membantu menambah semangat kami dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada pasien-pasien kami di RSPAD. Kami merasa diperhatikan dengan atasan, kami sangat berterima kasih. Kami membutuhkan tenaga untuk kami posisikan yang pertama di laundry. Kalau memang diperlukan mulai training, udah kita mulai saja. Kalau orangnya kurang, ya di sinilah, di forum-forum telekonferensi inilah kita bicarakan sehingga kita siapkan. Ya, saya sudah menyurat ke, betul orang kan takut atau keluar. Jadi saya sudah bicara dengan Pak KSAD dan sudah mengirim surat ke Kapolri agar tentara dan polisi turut serta dalam. Dengan kondisi pandemi seperti ini, ternyata kebutuhan darah tidak tercukupi. Jadi pasien-pasien COVID dan ada juga pasien non-COVID yang mungkin harus melakukan transfusi darah atau harus dilakukan ada tindakan pembedahan yang harus dilakukan persiapan darah, ya. Jadi ada pembedahan memang harus disiapkan darahnya. Atau dia kondisinya kurang darah, anemia yang harus segera ditransfusi. Nah, itu ternyata di unit transfusi darah itu sangat kekurangan. Untuk donor darah PMI ini, karena memang itu kan memang diminta oleh ketua umum, ya, PMI, Pak Yusuf Kalla, dan kita akan laporkan ke media bahwa kita sudah melakukan, ya. Mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2015 bagi personel TNI, Polri, dan ASN Kementerian Pertahanan itu memiliki hak-hak apabila yang bersangkutan dinyatakan gugur atau tewas untuk mendapatkan santunan dari ASAPI. Bagi yang gugur mendapatkan santunan kurang lebih 400 juta, dan kemudian yang tewas dinyatakan tewas mendapatkan santunan 275.
bagaimana kabarnya? Baik sih, puji Tuhan. Alhamdulillah. Sehat sekali. Ya. Oke, sekarang ada keluhan apa, Bu? Nggak ada keluhan apa-apa sih. Nggak ada. Ada rasa nyeri-nyeri dada ada? Nggak ada. Nggak ada. Batuk? Nggak ada. Kemudian apa, Bu? Kemarin tanggal 30 kontrol. Oke. Dinyatakan sudah sehat sama dokter Wayan dan sudah negatif. Oke, ya saya udah lihat datanya. Kemudian mungkin ada apa ya? Ada yang mungkin Ibu bisa sampaikan harapan dari Ibu kepada masyarakat apa, Bu? Cerita tentang COVID ini, Bu. Iya, dari pengalaman saya waktu diisolasi sih ya, memang pertama kali saya masuk IGD, RSPAD, saya agak stres ya, kenapa kok ini bisa menimpa diri saya dan anak saya sendiri nggak tahu dari mana dapatnya. Tapi setelah itu kami dimasukkan di ruang isolasi dan dirawat oleh tim medis RSPAD dengan sangat baik. Bahkan bukan hanya merawat saja, para dokter dan para susternya juga memotivasi kami supaya kami tuh jangan takut, jangan khawatir bahwa ini bisa sembuh dan lain sebagainya. Kami diberikan antibiotik, infus, dan obat-obatan, juga vitamin-vitamin yang lain. Sehingga sampai hari ini kami boleh sehat. Supaya kita secara berkala benar-benar kawal ketat, segala kekurangan langsung kita beresin.